Oke, selamat datang, welcome di podcast Habis Nonton atau disingkat PSN. Di sini podcast ini adalah podcast yang isinya kita ngomongin film sesuai dengan judulnya, podcast Habis Nonton. Jadi kita ngomongin film sehabis kita tonton di bioskop gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu doang sih podcastnya gitu. Di sini, di sini gue nggak cuma sendiri. Perkenalan dulu. Nama gue Hans. Di sini ada juga teman gue di sini. Jadi setelah kita introduce podcast tadi kan ada podcast habis nonton. Boleh dong kenalin diri dulu. Oh boleh lah. Boleh. Jadi siapa namanya? Bisa panggil gue MT. MT. Nah MT ya. Jadi di sini ada gue Hans dan ada teman gue MT. Nah pertama kita bakal karena ini episode pertama ya Teh ya. Nah, jadi kita bakal ngomongin film yang baru aja beberapa hari yang lalu kita tonton nih. Jadi kita ngomongin dari episode pertama adalah film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oke, boleh. Baru kemarin lusa deh kalau salah gue nonton deh. Oke. Nah, sebenarnya filmnya itu mungkin gue ceritain dari premis dulu ya. Premis ceritanya dulu mungkin ya. Jadi Satu Kakak Tujuh Ponakan ini adalah film yang menceritakan tentang ada nih karakter utama kita laki-laki mahasiswa arsitek ya. Diceritanya kan. Namanya Moko. Nah, jadi Moko ini berperan sebagai kakaknya nih, ya kan? Sesuai dengan judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dia berperan sebagai kakaknya yang sebenarnya si Moko ini tinggal dengan kakak perempuannya gitu kan. Dia pertama kali dia tinggal sama kakak perempuannya. Kakak perempuannya ini udah punya suami, ya kan? Jadi si Moko ini tinggal sama mereka, kemudian nggak cuma sama mereka doang, tapi si Moko ini juga tinggal sama keponakan-keponakannya. Jadi ada anak dari kakak perempuannya juga gitu kan. Terus ada keponakan dari keluarga si kakak perempuannya juga dari sisi suaminya gitu. Nah, di suatu hari bentar aja, sebelumnya ini takutnya sebelum yang belum nonton ada sedikit spoiler. Oh ya, boleh. Spoiler alert nih ya. Jadi sebenarnya podcast ini itu ditujukan bagi orang-orang yang udah nonton filmnya gitu kan. Jadi kalau bagi kalian yang belum nonton filmnya, boleh nonton dulu baru balik lagi ke podcast kita. Iya betul. Gitu. Nah, gue lanjut lagi ya. Jadi di satu hari gitu, si kakaknya Moko ini kan memang lagi mengandung ya. Iya hamil. Hamil tua dan suami kakak perempuannya ini kayak berobat jalan gitu lah ya, sakit gitu. Kayak sih lagi penyakit jantung kemarin ya kalau di filmnya. Iya, nggak terlalu jelas sih di filmnya sakitnya apa, cuman lagi berobat jalan dan bad thing happen gitu. Jadi si kakak perempuan dengan suaminya itu meninggal di saat yang bersamaan gitu, dan meninggalkan si Moko, tokoh utama kita ini sendiri dengan tanggungannya. Jadi sebenarnya ceritanya sesimpel itu. Jadi gimana caranya Moko itu kayak pertaruhan tuh ya, dimana dia harus dia punya impian sebagai mahasiswa arsitektur gitu. Tapi di samping itu impiannya harus ditahan dulu karena dia punya karena kejadian itu gitu kan, kejadian dimana betting itu happen gitu. Jadi terus dia harus milih kan antara dia mau milih antara impian atau keluarganya sendiri. Dia harus milih antara gue harus nerusin impian gue atau mimpi yang gue punya sebagai mahasiswa arsitek gitu kan, atau gue harus ngurus keluarga gue gitu. Nah, sebenarnya ceritanya sesimpel itu. Nah, kemudian film ini tuh disutradarai sama Yandi Lawrence. Jadi ini film Indonesia ya. Film Indonesia disutradarai sama Yandi Lawrence. Terus diperankan oleh Moko sebagai itu diperankan oleh Ciko Kurniawan. Terus kakaknya itu Agnes sama Maudy Kusnadi. Terus sama suaminya ya. Mas Atmo itu sama Kiki Narendra dan banyak lagi sih tokoh-tokoh ya, cast-cast yang sebenarnya ini cukup terkenal ya di Indonesia ya.
Oh iya J, jangan lupa untuk kalian para wota pasti kan bakal mengenali salah satu case ya. Oh iya, Parawata ya. Iya benar. pasti dong. Karena di situ ada. Antar lah pasti juga mereka tahu. Biarkan mereka mencari tahu sendiri. Oke. Sorry nggak masalah sih. Iya Kita omongin aja nggak apa-apa. Ada siapa tuh Teh? Ada sih Freya, JKT. Oh iya benar, ada Freya ya, ada Freya, benar. Nah Freya di sini tuh berperan sebagai salah satu Nina ya, namanya Nina. Dia berperan sebagai salah satu. Nina itu anaknya dari Agnes ya kalau nggak salah ya? Apa Iya anaknya? Iya benar, kayaknya gue nggak tahu sih itu anaknya atau bukan. Cuman salah satu saudaranya lah, ya kan. Ponakannya lah, ponakan si Moko ini. Gitu. Jadi sesuai judulnya, si Moko ini jadi punya. Nah setelah 7 ponakan, jadi ada ponakannya itu ada namanya nanti Woko, diperankan sama Fatih Unru. Terus ada Nina, ya kan, diperankan sama Freya. Itu udah 2 tuh. Terus nanti ada Ano, ya kan. Lord kita Ano. Iya, Ano. Itu lucu banget pasti. Diperankan sama Nadif. Terus ada nanti itu udah 3 ya. Iya, udah 3. Nanti ada juga anak dari kakak perempuannya. Anak dari si ini, Agnes itu. Yang baru lahiran. Iya, ya, ada. Iya, yang baru lahiran. Iya kan. Terus ada juga, itu udah 4, terus ada 5. Ada anak dari, nanti seiring berjalannya waktu di filmnya, guru pianonya si Moko, ya kan? Iya, guru piano. Pas si Moko masih kecil ada guru piano, akan nitipin anaknya juga. Yang katanya hanya ntar akan diambil di bulan keempat atau 4 bulan lagi gitu. Bener, rencana, jadi dia nitipin anaknya bakal diambil lagi, katanya kan bakal diambil lagi. Nah, anaknya ini namanya Gadis ya, diperankan oleh Kawai Labiba. Nah, lanjut ke ininya, apa namanya? Kita mungkin bahas pertama kali aspek narasinya dulu kali ya, dari filmnya. Oke. Jadi kan ini kan sebenarnya teman-teman udah yang pendengar nih udah nonton semua nih, ya kan. Jadi kita aman lah kalau ngomongin spoiler, karena pasti akan spoiler. Iya, pastilah. Gitu. Oh, mungkin sebelum itu gue mau nanya tentang ini sih. Apa alasannya mau nonton film ini gitu? Mungkin dari gue dulu ya. Dari gue dulu. Kalau dari gue nonton film ini tuh sebenarnya gue tuh di tahun ini gue kayak mengharapkan ya, bukan mengharapkan sih, tapi gue lebih ke masang batas lah gitu, kayak gue pengen nonton film, cuman film yang nggak semua yang box office gue akan tonton, cuman film yang punya value buat kehidupan gue gitu. Emang agak klise sih, cuman ya karena ini kan satu kakak 7 ponakan. Terus gue sama lu kan juga kakak nih, jadi gue rasa kalau gue tonton film ini ada value-nya nih buat gue gitu. Kalau dari gue gitu, jadi meskipun apalagi ini film Indonesia dan sutradaranya tuh Yandi Lawrence. Nah, Yandi Lawrence kan filmnya yang sebelumnya Jatuh Cinta seperti di film-film. Kalau lo tahu dia baru menang Piala Citra. Wah, serius? Iya, gue lupa Piala Citra kayaknya tahun ini. Jadi tahun ini kan berarti Piala Citra tahun 2024 itu adalah film-film di 2023 kan. Itu ya betul. Kayak Oscar aja. Oscar tahun ini kan film sebelumnya kan pemenangnya. Nah, gitu. Jadi memang film-filmnya tuh yang Jatuh Cinta seperti di film-film itu baru menang untuk kategori film terbaik di Piala Citra. Gitu. Jadi itu yang membuat gue pengen nonton nih, penasaran gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau gua ya paling bisa dibilang gara-gara ada notifikasi promo sih. Oh, promo ini sih. Oh gitu, promo itu kan yang sempat ada promo kalau nggak salah itu Buy to Get 3 dari ini nggak apa sebut aja, nggak apa. Buy to Get 3 dari Tix ID waktu itu. Terus kan gara-gara penasaran jadi gue coba cari-cari itu di TikTok, di YouTube. Ini film apaan? Oh iya sih benar. Terus pas gue nonton ini kayak dapat sentimen yang bagus dari beberapa reviewer. Oke. Ya oke lah, kita coba lah ya. Apalagi pada akhirnya gue nggak pakai promonya sih. Lu nggak pakai promonya? Nggak pakai tuh ya? Nggak, soalnya udah melewati batas periode ya. Oh oke. Tapi lu akhirnya lu nggak nyesel juga kan pilih film ini kan? Kagak sih. Tapi bener kan filmnya bakal ngasih value ke lu gitu kan? Gue sih cukup puas dengan film ini sih. Nah iya, karena film ini tuh ngomongin tentang keluarga juga gitu, ya kan? Nah
baru nih kita masuk ke aspek narasinya nih. Oh, oke. Pertama menurut gua untuk film ini tuh sebenarnya ceritanya tuh unik sih menurut gue ya. Maksudnya belum ada film di Indonesia yang premisnya kayak gitu. Apalagi judulnya unik kan gitu. 1 kakak 7 ponakan. Oh iya. Iya gak sih? Iya Maksudnya, sih. ada gak sih film yang isinya angka gitu, ya kan? Dia masukin angka di judulnya. Oh iya. Terus kan jadi orang kan jadi apa? Jadi penasaran. Iya. Maksudnya emang ada ya 1 kakak punya 7 ponakan gitu. Dan ternyata ada kan di film ini ceritanya kayak gitu. Dan apa? Selain sederhana gitu ya, simple premisnya, terus juga bagi penonton atau bagi orang Indonesia tuh relate gitu. Oh iya sih, pasti banyak yang relate sih. Benar, karena banyak, menurut gua banyak orang-orang Indonesia nih gitu ya, maksudnya apalagi di usia kita nih. Nah, kita kan usianya masih belia ya lah ya. Masih muda lah. Ya, masih belia, 20 tahunan. Maksudnya masih 20 tahunan yang Sandwich Generation. Nah, ini juga bakal dibahas di filmnya gitu ya, Sandwich Generation. Sandwich Generation itu adalah apa sih, Teh? Tahu gak? Sandwich Generation itu orang yang nanggung 2 generasi, baik 2 generasi sebelum maupun generasi sesudah mereka. Misalnya nih, kayak si A nanggung orang tuanya A dan juga nanggung anaknya si A sendiri. Oh iya benar. Jadi, iya betul. Jadi kurang lebih orang atau seseorang yang nanggung 2 generasi ya, generasi bawah atau misalnya adik-adiknya dan generasi atasnya orang tua atau yang udah tua gitu ya. Benar. Nah kalau dari gue gitu sih, maksudnya ini film yang unik pertama dan relate dengan kehidupan orang-orang, maksudnya orang-orang Jakarta gitu ya, orang-orang Indonesia gitu. Apalagi ini juga ngambil perspektif mahasiswa gitu, mahasiswa arsitektur yang baru lulus. Oh iya. Kita banget kan dengan kita ya. Tentang baru lulus, iya nggak salah sih kita baru lulus sih, bener sih. Iya bener. Kalau menurut lu gimana dari aspek narasinya? Untuk aspek narasi ya mungkin sampai kayak ngomong ya, untuk cerita secara premis cukup simpel sih. Gimana ini filmnya cerita cuman ke 1 kakak, gimana cara dia ngerawat ponakan-ponakannya sendiri. Terus gimana dia mesti milih antara mau kayak tadi kita dibilang di awal, mesti milih antara impian atau mau keluarganya. Impiannya dia kan satu pengen S2 kalau nggak salah ya. Iya benar, dia pengen S2. S2 di luar. Oh iya, di sini tuh ada juga tokoh pacarnya si ini ya, si Moko ya, Maureen namanya. Si Maureen Diperankan sama Amanda Rawless gitu. Itu cari cewek kemarin susah sih benernya sih. Iya benar sih. Itu susah cari cewek kayak gitu sih. Gue juga lihat komen-komen di Letterboxd gitu ya. Carilah cewek kayak Maureen gitu. Itu bener juga sih tapi one of a kind sih. One of a kind. Bener. Tadi apa mana gua? Oh iya yang S2. S2, bener. Enggak, akhirnya kan ada di satu scene-nya, sorry spoiler alert. Yang dia itu kalau salah kan dia buang kayak apa yang amplop isinya beasiswa gitu ya. Iya, maksudnya tawaran beasiswa untuk lanjut S2 gitu. Dia kan dibuang tuh ke tong sampah. Terus diganti sama popok-popok bayi. Oh, inget gak? Benar-benar ingat. Menurut gue tuh di scene itu kayak dia udah fix milih keluarga, udah S2. Maksudnya dia berusaha berkorban untuk ngubur mimpinya sendiri supaya kebutuhan keluarganya itu tercukupi. Maksudnya prioritas, lagi-lagi prioritas kan. Jadi dia memprioritaskan orang lain atau keluarganya di samping impiannya sendiri. Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau dari narasinya, terus yang gue suka lagi adalah ini, apa namanya? Kalau kita run through gitu ya, dari awal film jalan, babak 1, babak 2, babak 3 gitu. Gue tuh suka sama penulisan skripnya sih. Maksudnya penulisan skripnya dalam artian skripnya tuh menurut gue rapi sih. Film ini lumayan rapi dari skripnya. Terus kayak per karakter tuh dapet porsi yang pas. Gitu. Oke. Maksudnya karakter kita kan banyak nih, ya kan? Lumayan sih, ada sekitar 7 apa 8 ya? Nah, itu kan tadi kan ada 5 tuh ya. Udah kan ada si Woko, ada Nina, ada gitu Ano, ada Gadis, sama ada Maureen. Maureen kan bukan ponakan, maksudnya ada adiknya tuh yang kecil. Namanya siapa? Ima ya? Iya benar, Ima. Iya benar. Okay. Ima. Terus, nah 2 lagi siapa tuh Teh? Nah, itu. Ini toko apa?
ya satu yang antagonis sih. Ini jadi kayak berasanya antagonis ya, ya kan? Rasa-rasa antagonis sih. Bener. Jadi rasanya tuh antagonis. Jadi sebenarnya si Moko ini itu dia punya kakak perempuannya kan tadi tuh si Kak Agnes yang meninggal kan. Iya. Terus dia ngelahirin Ima. Dan sebenarnya dia punya adalah kakak perempuan lagi satu. Yang paling tua ya kan. Enggak, kayaknya yang paling tua si bukan Agnes ya? deh. Oh bukan ya? Oh Iya, yang keluar itu si Agnes. Nah yang kedua itu baru Siapa namanya? Osa. Osa. Iya, Osa. Kak Osa ya. Bener. Gua kemarin dengar Usa. Osa diperankan sama Niken Anjani. Nah Kak Osa ini dia tinggal pertama kali kan di Australia kan. Iya. Nah dia tinggal sama suaminya. Yang dimana namanya itu Mas Eka. Nah, diperankan sama Ringo Agus. bagi kalian yang nggak tahu Ringo Agus siapa, Nggak mungkin lah ya. Iya sih, harusnya udah cukup terkenal namanya sih si Ringo Agus. Kayaknya udah cukup terkenal sih namanya. Apalagi dia juga meranin tokoh utama juga kan di film Jatuh Cinta seperti Jatuh Cinta seperti di film-film ya kan, di film Di Lawrence sebelumnya. Nah, jadi pas tuh 7 ya. Iya, 7 pas. 7 ya. Nah, karena dihitung tuh, dua-duanya dihitung. Karena pada akhirnya nanti setelah filmnya jalan, mereka berdua ditanggung juga sama si Moko. Iya. Pada akhirnya. Dari gaya hidup segala macemnya itu semua. Benar. Dari gaya hidupnya, terus semacamnya. Terus lanjut menurut gua. Setuju gak sih menurut gua kayak meskipun tokonya banyak gitu ya, tapi masing-masing toko tuh punya porsinya yang pas gitu, itu ya. masing-masing. Porsi. Kalau ngomong soal porsi, kalau menurut gua dari perspektif orang yang cuma suka nonton doang, cocok sih. Nggak ada yang too much gitu. Ya, nggak ada yang too much satu karakter, nggak ada yang saling nutupin juga. Oh iya benar. Maksudnya jadi oke lah, masih bisa ini sih. punya screen time-nya sendiri gitu ya. Iya benar. Terus juga yang gua demen dari film ini, karakternya Ano, kalau ingat cepat sepuasnya itu tuh. Nah iya, dia kan jadi kayak karakter Ano itu jadi kayak dia nggak bawa unsur komedinya di film ini gitu ya. Oh iya betul. Maksudnya line-nya tuh cuman satu kata, dua kata, dua dialog doang. Tapi itu bisa ngubah suasana filmnya gitu langsung di scene itu gitu kan. Iya, kayak misalnya awal sedih tiba-tiba Ano ngomong apa satu dialog langsung berubah. Iya, maksudnya vibe-nya langsung berubah jadi lucu gitu kan. Nah, itu yang gue suka juga di film ini. Maksudnya gini, di film ini tuh nggak cuman ini kan sebenarnya bukan film yang ngejual kesedihan juga kan. Dari filmnya, maksudnya dari judulnya juga nggak ada kata-kata menangis atau nggak ada yang membuat kita berpikir bahwa kayaknya film ini film sedih deh. Dari judulnya aja kan netral gitu, satu kakak 7 ponakan. Tapi sebenarnya film ini juga karena film keluarga, deket sama masyarakat, relate gitu, dan film ini cukup sedih sih sebenarnya. Menurut gue cukup terharu, ada di beberapa bagian yang membuat gue cukup terharu sih nontonnya. Gitu. Ya kan? Lo kan pasti juga iya dong. Iya, ya kan? Karena ini lebih relate gitu. Nah, maksud gue nggak nyambung ke karakter Ano tadi ya. Maksudnya nah itu tadi nggak cuman bisa bikin kita sedih, tapi ada juga vibe happy-nya, vibe lucunya, komedi juga dapat. Ada, itu dibawain sama si Ano. Iya. Ngedelivernya bagus banget menurut gua. Ceplos gimana cara dia tiba-tiba asal ngomong. Bener, asal ngomong. Ada scene di mana tapi dia juga bisa jadi buat sedih loh. Iya, tahu. Maksudnya dengan kepolosannya dia, cuman bisa ngebuat scene itu tadinya lucu jadi sedih gitu. Jadi kita miris gitu kan. Kayak iba gitu loh. Yang simpati sama dia. Yang pas dia sakit itu ya. Bener. Jadi ada di mana itu gue juga suka. Itu juga lumayan adegan yang gue suka di mana si Ano sakit gitu kan. Terus akhirnya karena nggak punya tadinya si Moko ini butuh
Dia mau beli laptop second gitu kan. Iya. Laptop second. Nah, itu juga lucu tuh. Karena ada apa? Guest star-nya tuh lucu itulah. juga tuh guest star-nya tuh. Pasti kalian tahu sih kalau kalian udah nonton siapa yang kita ngomongin. Iya, benar. Halo, David di sini, ya kan? Iya. Itu lucu tuh, lumayan. Nah, tapi balik lagi ke Ano, maksudnya di sini itu dimana si Moko harus milih, Iya, bener. Dia harus biayain obatnya si Ano atau dia harus beli laptop second gitu buat keperluan kerjaannya, gitu kan. Terus akhirnya dia milih buat ya udah kesehatannya si Ano. Akhirnya si Ano tapi mereka balik ke rumah setelah dari rumah sakit. Terus adalah si Maureen datang bawa makanan. Yang lo pesen bawa makanan, dia udah bawa lagi yang lain. Apa? Laptop. Oh iya, benar. Dia bawa laptop juga, ya kan. Jadi kayak si Maureen ini kayak apa namanya? Penyelamatnya Iya, gitu kan. Penyelamatnya lah ya gitu. Terus akhirnya si Ano bilang, ada line di mana oh ya udah deh, Ano nggak mau. Dia bilang ke Maureen kan, di mana Ano kayaknya kalau sakit tahan aja deh. Kasihan nih Kamoko. Iya, nggak mau bebanin Kamoko. Iya, Nah, itu sedih banget itu kan. Gitu sih Tadinya gitu. bener, tadinya dia kalau ngomong dar-der-dor, dia kan lucu. Tapi di scene itu, ketika dia ngomong itu, wah anjir, jadi sedih banget kan. Langsung dapet gitu. Iya, ya. langsung dapet tuh scene-nya. Nah, lanjut lagi ke scene itu juga scene di mana gini nih. Ada scene di mana ini teh kayak yang bikin gue sedih itu adalah scene ketika itu udah di babak kedua ketiga film sih. Oh iya, itu babak tuh ya. Yang Ano itu ya? Enggak, kalau Ano kan awal-awal tuh. Iya, itu. Awal-awal kan. Tapi scene yang gue suka lagi adalah di mana si Moko itu harus jadi kayak guardian lah ya, orang tua baik buat adik-adiknya. Tahu. Yang pas ambil rapot ya? Iya, itu sedih banget menurut gue. Gitu sih. Iya sih menurut gue? Menurut gue sih, untuk gue pribadi menurut gue nggak terlalu, cuman tapi berasa gitu gue. Gitu, hati-hati. Gimana sih dia nemenin dia jadi sosok ya, orang tua. Jadi seorang bapak lah ya, iya. gitu. Bapak pertama buat si Nina, terus dibuat si Woko, buat si Woko sama buat si Ano gitu. Jangan lupa pas si Moko yang rapot, dia gendong Ima. Nah itu yang bikin di mana scene kayak ngambil rapot di sekolah itu kan sebenarnya relate banget sama kehidupan anak-anak gitu kan, sama kita lah gitu, kehidupan masyarakat gitu. Itu yang bikin gue anjir nih, ini relate banget sih. Maksudnya kayaknya gue juga pernah ada di scene itu gitu loh. Lu ya? Maksudnya bukan maksudnya gue diinin sama si Moko, bukan. Kirain. Ya kan? Tapi di mana ambil rapot itu kan semua orang ngalamin gitu. Iya pasti. Dan di scene itu yang bikin terharu adalah itu, dia si Moko ini, tokoh utama kita itu mau buat jadi sosok figur bapaknya itu, ya kan, figur guardian untuk nemenin adik-adiknya itu ngambil rapot. Ini kita mau ngomong apa nih? Adik-adik atau ponakan? Ponakan lah. Ponakan aja Ponakan lah ya, supaya enak. Nah, duduk bareng ponakannya buat ngambil rapot mereka gitu. Ada yang misalnya kayak si Nina kan pinter, si Woko juga sebenarnya pinter. Cuman malas katanya kan kalau salah. Cuman malas. Terus si Ano baru tuh yang kurang kan, yang lucu. Gitu sih. Jadi kalau menurut gua dieksekusinya juga oke sih. Maksudnya tiap scene tuh dieksekusi tiap scene, tiap cerita itu dieksekusi dengan baik menurut gua. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Terus gue juga fun fact juga nih, lo tau gak sih kalau film ini itu satu kakak tujuh ponakan, itu tuh kan sutradaranya, direkturnya kan Yandi Lawrence. Oh iya. Tapi dia nulis bareng Arswendo Atmowiloto. Oh berarti sutradara sekaligus writer-nya dong? Dia juga writer juga, dia nulis bareng Arswendo Atmowiloto. Nah Arswendo Atmowiloto itu sebenarnya, jadi IP satu kakak tujuh ponakan itu sebenarnya yang punya adalah Arswendo Atmowiloto. Jadi diangkat dari sinetron gitu loh. Sinetron, tapi sinetron kayak mungkin tahun-tahun lama gitu loh. Oh. Kayak sinetron zaman dulu. Oh. Makanya ada scene, ada apa?
kayak tribute gitu dari sinetron yang lama, itu dia nyanyiin lagu yang bareng ini, yang bareng si Ais itu ya? Iya, si Ais, bener. Itu lagu dari soundtrack sinetron yang lama. Oh, yang kemarin. Kok kemarin sih yang lama? Jadi dulu di sinetron itu dibuat sama Arswendo Atmowiloto. Fun fact-nya begitu. Jadi memang ini tuh adaptasi dari sinetronnya itu, tapi dibuat lebih proper lah, lebih oke gitu. Terus kalau kita ngomongin per babaknya nih, gitu dari aspek narasi, misalnya babak 1 di mana dia si Moko ini diceritain struggle-nya. Nah, yang gue suka lagi adalah, ini kita ngomongin per babak ya mungkin ya. Sorry sebelum itu mending kita jelasin apa itu babak-babak. Untuk takutnya ada yang masih belum terlalu ini. Boleh. Dalam satu film umumnya itu dibagi jadi, ada yang dibagi jadi 12, ada yang dibagi jadi 8, tapi ada juga jadi 3. Maksudnya sederhananya jadi 3 babak gitu. Jadi 3 babak itu adalah, babak pertama ada introduction karakter, terus babak kedua itu konfliknya, terus sampai klimaks, kemudian babak 3 itu adalah resolusinya. Itu simpelnya begitu. Itu ini aja ya, correct me if I'm wrong ya, yang gue tahu begitu. Ada yang dibagi sampai jadi 8 atau 12 babak. Jadi diperdetail gitu loh di tiap babaknya. Gitu. Mungkin tuh kalian pendengar yang mungkin lebih mengerti bisa komen kalau misalnya ada fitur komentar ya. Boleh di komen di Puraki kalau misalnya ada salah kata. Namanya juga pemula guys ya kan. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin per babaknya gitu, kalau kita bagi di 3 babak, jadi kita simplify gitu. Di babak 1 yang serunya adalah dia ngasih introduction-nya itu berupa konflik gitu loh. Iya bener. Iya gak sih? Iya. Yang kita kira nih babak 1-nya kayak bakal cuman kayak drama keluarga biasa, film keluarga, yang pasti bakal happy. Betul. Ternyata langsung dikasih kayak gitu. Iya, langsung, maksudnya di babak 1-nya itu kan kalau karakternya banyak nih misalnya, mungkin kalau film-film biasa gitu bakal ngasih, ya udah karakter ini, maksudnya dia bakal introduce karakternya satu-satu menurut POV-nya masing-masing gitu. Kayak mungkin dari POV-nya si Moko dulu, terus POV-nya si Nina, atau POV-nya si Woko gitu kan. Tapi ini langsung dimulai dengan konflik gitu kan. Konfliknya dulu di awal gitu. Dan ini konfliknya tuh langsung adalah kematian si ayah dan ibunya Agnes Agnes sama si suaminya. Atmo-nya ini. Iya betul. Gitu ya kan. Dan itu menurut gua efektif sih. Iya. Ya kan, maksudnya pertemuan scene di mana dia di rumah sakit tuh tiba-tiba. Jadi di rumah sakit langsung itu di awal-awal kan, di awal-awal, dan kita jadi kita kenal karakternya tuh dari konflik itu gitu langsung. Ya kan? Maksudnya betul. Ketika ada konflik, karakter masing-masingnya tuh keluar. Dan kita kenal dari situ. Gitu kan. Terus ada lagi nggak yang lu misalnya yang lu ini, yang lu notice gitu, atau yang lu suka? Paling itu dari babak 1 apa gimana? Mungkin atau lanjut ke babak 2. Kalau babak 1 ya coba gua ingat dulu. Mungkin babak 1 yang mungkin konflik yang babak 1 yang bisa jadi bisa bikin kita jadi keinget, wah ternyata di intronya mereka langsung dikasih kayak gini. Jadi bikin para penonton tuh jadi penasaran itu gimana kelanjutannya. Iya benar-benar. Maksudnya mereka nggak pakai treatment di mana di sini ada loh tokoh utama kita namanya Moko. Terus Moko itu punya ponakan, ada Nina, ada Woko, ada Anu. Tapi ya udah, maksudnya langsung aja kita jadiin konflik di mana tiba-tiba kedua parentnya atau guardian lo meninggal gitu. Iya. Dan lo harus nanggung, lo harus jadi tiba-tiba lo harus ngisi sebagai father figure buat mereka. Iya, lo harus jadi orang tua bagi mereka. Gitu. Dan kehidupan lo berubah 180 derajat kan. Gitu. Sama paling ini sih, lu sadar gak sih di babak pertama kalau salah itu per karakternya tuh nggak terlalu dijelasin secara detail, tapi secara berjalan waktu kita mulai paham gimana sifat per karakter.
Iya. ya kan? Iya benar. Maksudnya ya tadi yang gue bilang, maksudnya kita nggak dijelasin, maksudnya nggak dikasih, bukan, kita nggak didiktein gitu. Ini karakter Kayak ini nggak gimana diceritain, sifatnya. tapi lu harus, tapi dari ya itu story don't tell Story, gitu. iya betul. Iya kan? Iya. Terus apa namanya? Ya kita jangan diceritain, tapi dikasih unjuk, ya kan? Biarkan penonton yang tahu sendiri. Iya, benar. Biarkan penonton yang tahu sendiri gitu. Nah, terus terus balik lagi, baru nih kita ke babak kedua. Babak kedua itu yang Dimana itu tuh mulai menuju konflik dan akhirnya konflik tuh. Dimana baru kedatangan Eka. Nah, itu. Aduh. Ya kan? Itu setiap kali kalau dengar kata Eka terus ingat apa satu kakak tujuh ponakan pasti ini deh. Iya ya. Bawaannya kesel, Iya. ya kan? Bawaannya kesel. Itu juga sebenarnya apa namanya? Gue sebenarnya agak pertama kali tuh gue merasa film ini tuh nggak ada antagonisnya gitu loh. Oh iya betul, ini kayak cuman cerita film biasa doang. Cerita film keluarga biasa yang survive, bener, gimana caranya mereka ada konflik, mereka gimana caranya survive. Iya, dan mengatasi konflik itu bareng-bareng. Ternyata di sini dihadirin sebenarnya bukan antagonis juga sih, cuman Gimana kata-katanya ya? kesannya antagonis gitu. Nah, si Mas Eka ini. Jadi kan karena di samping karena dia juga orang luar tanda kutip gitu kan. Oh iya, dia orang luar ya. Maksudnya orang luar dalam artian dia bukan dari keluarga intinya gitu loh. Tapi gara-gara dia nikah sama Kak Usa ya. Ya Kosa baru bisa dianggap keluarga. Dianggap keluarga, bener. Nah, tapi itu yang ngebawa film ini jadi lebih ada colornya sih, ada warnanya dan ada penyelesaiannya gitu loh. Oh iya. Maksudnya kan konfliknya dimulai dari dia. Dimana ketika dia datang semuanya berubah tuh. Iya sih betul. Padahal sebelumnya itu lagi happy banget. Iya, aman-aman ya kan? aja. Iya kan, bener kan? Aman-aman aja. Bener kan? Kalau nggak ada si Eka ini pasti aman-aman aja. Tapi si Eka ini dihadirin supaya filmnya makin lebih bagus gitu. Nambahin warna kan. Nambahin warna. Bener. Oh iya, sorry, ngomong soal orang luar, gue beringat. Kenapa? Si Ais kan sebenarnya bukan bagian dari keluarga, bukan bagian keluarga. Tapi cerita dari film itu bisa bikin kita ngerasa kayak Ais ini salah satu keluarga dari si Moko. Oh iya lagi benar. Maksudnya kita merasa kayak pertama-tama ketika si Ais datang gitu ya. Iya kan? Kayak Maksudnya ini siapa? Gue merasa maksudnya kita udah empati gitu sama si Moko. Gila nih, jadi Moko aja udah berat banget nih. Saudaranya udah ada 3, dia nggak harus ngurusin 4 sama Ima kan. Iya. Tiba-tiba datang lagi 1, ya kan? Iya, si Ais. Tapi sebenarnya dia datang dengan impresi yang bagus sih. Maksudnya Ais bisa masak kak, begini-gini kan bisa bantu-bantu kak, gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya film, jadi mereka udah punya ikatan, udah blend, ya kan? Ada blend kan? Iya betul, blend kata-kata. Dan ketika harus ditarik lagi si Ais nih harus diambil, dibalikin lagi, kan? Bahasa kasarnya dibalikin ya, bahasa kasarnya. Harus diambil lagi sama keluarganya si Ais sendiri gitu. Kita juga merasa kehilangan gitu, ya kan? Sebagai penontonnya juga kita merasa kehilangan. Padahal gitu. Secara notabene-nya Ais itu orang luar ya, bener ya? Bener. Secara notabene-nya. Nah itu mungkin bukan value-nya, maksudnya sutradara film ini tuh pengen menunjukkan bahwa keluarga itu bukan dari ikatan darah. Oh, bener gak? Iya sih? Bener. Iya kan? Even orang luar pun itu kalau emang lu punya hubungan dan lu punya momen bareng itu keluarga juga ternyata. Iya betul. Bagus kan, value-nya bagus kan? Terus si Ais itu gitu. Karena kita nanti dulu ya, kita ngomongin Ais dulu ya. Tapi karena ketika si Ais itu, maksudnya gini, scene si Ais datang, itu gue empati tuh sama si Moko gitu kan. Anjirnya tambah susah lagi lo pasti lo. Nambah satu lagi yang nambah lagi masalah yang harus lo tanggung gitu. Tapi ketika berjalannya film, ternyata si Ais ini supporting karakternya bagus. Maksudnya supporting karakter yang bagus gitu. Gimana cara dia nambah warna di ceritanya. Ya. Maksudnya dia kan juga bukan orang Jakarta kan. Dia kan settingnya di Jakarta nih.
Dia kayak orang daerah. Dari mana dia? Kayak dari Sunda gak sih? Sunda bukan Bandung lupa gitu. antara Sunda atau Bantung gitu sih. Iya kan? Yang gue inget sih gitu. Terus dengan bahasa daerahnya gitu kan. Ais teh ya kan kayaknya Sunda bener kan? Terus tapi ketika dia diambil ya Kita kan? ngerasa kehilangan. Ngerasa kehilangan. Itu gue salah satu scene yang sedih juga sih. Iya sih, itu lumayan nyesek banget sih itu sih. Bener, maksudnya yang dimana dia harus yang bye bye gitu kan, yang dia masuk ke mobilnya, Terus pas di dalam mobil gitu, dalam perjalanan. bener, itu juga lumayan sedih tuh menurut gua. Dan itu tuh disebabin sama ini Mas Eka, Iya. iya kan? Tapi Ringo Agus tuh emang bagus banget meranin Mas Eka menurut gua. Itu sih keselnya dapet sih jujur aja. Bener kan? Keselnya dapet kan. Terus Keren, apa namanya? Kita sih sebagai penonton pun yang kagak peranin ngerasa greget aja pas di nontonnya. Bener greget banget. Dan maksudnya relate banget sih. Maksudnya sutradara Yandi Laurens tuh di sini dia membuat satu karakter yang antagonis, tapi dia maksudnya relate dengan kehidupan kita juga gitu. Pasti ada kan di keluarga lu satu om-om. Kayak sih no comment. Iya gak sih? Satu om-om yang dimana ketika lu ketemu gitu, ngeremehin lu gitu kan. Kalau di gua sih syukurnya sih nggak ada Aman tuh nih, ya, aman syukurnya. nih, aman. Tapi maksudnya di kebanyakan tipe-tipe saudara kayak gitu lah. Pasti ada di beberapa keluarga lah ya Iya, kayak gitu. gitu maksudnya. Oh, itu Om juga pernah. Gaji berapa? Oh, Om juga di situ di tahun segitu mah emang lumayan sih, gede. Tapi kan sekarang mah kalau Eka kan bilangnya gitu kan. Iya. Terus sekarang lumayan lah. Sekarang ya gitu. oke lah. Iya. Tapi itu sih gaji zaman Om dulu. Kalau zaman dulu mah gede. Gitu kan? Iya, dengan Emang aduh. nadanya itu loh. Maksudnya bikin penonton gregetan tuh dapat banget sih. Feelingnya Bener. Dan dia tuh jadi apa namanya scene di mana yang dia di cottage tuh. Oh iya, Ya, bukan cottage siapa ya? Resort. Benar, resort di pantai. Di mana dia scene mungkin menurut gua puncak klimaksnya adalah scene di mana yang malam itu ya. mereka berempat. Yang malam kan pas bener, tidur di depan resortnya. Di mana yang si Nina, Woko, Ano, Ais itu masih pada bangun. masih bangun, masih belum tidur, masih pada dengerin. Nah, di mana si Mas Eka tuh dalam kota kutip ngerosting mereka gitu ya. Tapi suaranya juga lumayan kenceng kayaknya sampai bisa kedengaran ke dalam. Bener, apa bisa kedengeran ke dalam. Ya, itu tuh sih. baru itu mengubah semuanya. Langsung 180 derajat ke semua suasananya. Bener. Jadi kayak seolah-olah kayak yang bikin keluarga ini rusak tuh orang dari luar gitu. Ya kan? Tapi ya itu, maksudnya karakter utama kita si Moko ini juga tipikal yang menurut gue baik banget sih. Terlalu baik ya. terlalu baik menurut gua. Sampai di satu titik kayak gue kayaknya too good to be true deh kalau ada orang kayak gini deh. Makanya itu saya kayak perlu apa-apa dia nggak konfirmasi dulu sama yang lain, langsung transfer gitu ya kan. Iya benar. Maksudnya ada ketika si Mas Eka-nya butuh apa gini langsung ditransfer kan demi tujuan katanya. Nah, tujuan si Eka ini keluarganya. cukup licik sih menurut gua sih, bisa pakai alasan anak-anak sih. Iya, benar. Nah setelah itu baru tuh kan mereka ponakan-ponakan ini dititipin sama keluarganya, sama Kak Oso sama si Eka ini gitu kan. Barulah semuanya ada down lah ya kan. Jadi kehidupannya jadi hancur lah gitu. Nah kita tadi ngomongin soal filmnya nih, kita kan belum ngomongin karakter per karakter kayak si Woko, Nina gitu-gitu. Kita baru ngomongin Ano doang. Ano, Ais sama Mas Eka. Menurut lo gimana karakteran kayak Woko sama Nina? Siapa lagi satu? Udah ya, dua dong kita belum ya? Woko, Nina, Ais. Tadi kan Ais udah tuh ada porsinya. Menurut gua karakter Woko di sini juga ini sih, maksudnya dia ya tadi gue bilang, maksudnya banyak maksudnya tiap-tiap karakter ini dapat porsinya masing-masing gitu. Dan nah ini juga menyambung nih, kita bahas babak ketiganya. Oh iya. Maksudnya ketika mereka jauh dari si Moko gitu, saudara-saudaranya ini, dan akhirnya mereka harus kerja kan, ya kan? Mereka harus kerja terus buat ngehidupin kehidupan mereka sendiri. Itu si bingung sih, kehidupan mereka atau kehidupan Mas Eka?
Nah, tapi kan Mas Eka kan dapat uangnya kan pasti dari si Moko itu kan. Iya sih, Kan? betul sih. Nah, di mana mereka dapat apa ya? Dapat karakter development masing-masing gitu menurut gua. Kayak si Woko misalnya, dia itu kan tadi kalau kita callback scene yang dimana dia diterima rapot, si Woko ini apa namanya? Dibilangnya pintar. Dibilangnya pintar kan? Tapi malas aja katanya. Tapi malas aja, bener. Terus apa namanya? Terus judulnya nggak apa? Tanya-tanya. Terus si Woko itu apa namanya? Tadinya mahasiswa hukum kan? Baru lulus SMA. Baru lulus. Bener-bener sorry baru lulus. Baru lulus SMA. Cuman iya betul baru lulus. Bener. Cuman dia nggak bisa lanjutin kuliah. Iya, karena keterbatasan biaya. Ya. Terus juga si Woko ini juga bisa kasih alasan yang logis ke Moko biar si Moko ini nggak kepikiran. Bener gak? Yang mana? Yang si Woko bilang lagiin kalau anggapannya lu kerja terus si yang lain sekolah siapa yang bakal jaga Ima? Bener sih, bener. Dan kalau si Nina kerjanya kan di apa kayak inilah ya, Cairns Dinner gitu lah ya, iya kan. Tapi sempet kena teguran kan dia kalau salah. Bener. Tapi uniknya adalah, maksudnya pekerjaan mereka ini itu juga sebenarnya jadi semacam apa ya? Semacam itu tahu kayak si Woko yang katanya apa dia di tukang fotokopi kalau nggak salah ya. Tukang fotokopi bener. Kan pengen sekalian belajar dikit. Bener. Nina tuh di yang ini apa Cairns Dinner gitu. Kalau Ano di kuli. Tapi secara yang kita tahu sebenarnya kan Moko ngomong tuh. Ano katanya kan mau jadi arsitek juga tuh. Oh iya, kalau itu iya. Mungkin bisa diambil garis besar sih mungkin dari mereka. Enggak, maksud gua pekerjaan itu jadi bukan tools ya, tapi kayak jembatan untuk karakter development-nya mereka masing-masing gitu. Iya betul. Gitu menurut gue. Nah, selain itu sekarang kita bahas teknisnya nih, teknis film nih. Tadi kan kita udah bahas narasi nih, soalnya agak cukup banyak sih ya, agak cukup panjang. Tapi semua disclaimer dulu ya, kita bukan orang yang cukup profesional. Iyalah, kita Anabel lah, analisis GBL aja. Terus ya kita mungkin bisa analisis cuman dari kacamata orang awam. Bener, yang suka nonton film gitu. Terus kalau ngomongin teknis nih, dari misalnya camera works, terus misalnya dari tadi itu kan kita udah sempet bahas script writing-nya, terus pemilihan castingnya, terus makeup gitu-gitu. Hal pertama yang gue notice adalah castingnya bagus banget. Tiap kayak Chico Kurniawan, terus Amanda Rawles jadi Nora Maurin, Fatih Unru, terus kayak tadi Ringo Agus, Niken Anjani, itu casting yang bagus banget menurut gue. Cocok dengan perannya masing-masing. Oke. Lu setuju gak pendapat gue? Mungkin secara casting masih belum bisa ngomong apa-apa gue sebenarnya secara casting ya. Karena untuk gue cocok dengan karakter yang mereka peranin cocok sekarang. Cocok ya? Cocok. Mungkin Freya sih cukup wow sih gue sebenarnya. Oh, lu malah kagum sama Freya ya? Bukan secara visual. Oh, secara visual. Ya. Tapi by the way, maksudnya Freya di film ini cukup oke sih menurut gue sih. Maksudnya gue sempet baca atau lihat di sosmed gitu. Maksudnya di Freya ini kan pernah main film juga di film sebelumnya. Oh, pernah ya? Ada juga sebelum film ini. Terus aktingnya katanya kurang. Tapi di film ini menurut gue bagus. Mungkin, jadi masalahnya bukan dia bisa acting atau enggak, tapi gimana caranya sutradara ngarahinnya benar atau enggak. Atau enggak mungkin gimana cara lawan mainnya. Iya, lawan mainnya juga pengaruh. Tapi menurut gue castingnya bagus. Chico Kurniawan itu wah mantep banget sih. Meranin Mokonya itu melasnya bener, maksudnya melasnya dapet, terus kayak baiknya tuh dapat langsung, maksudnya penonton bisa langsung empati gitu sama dia. Oh ya ngomong sebelumnya nih, sebelumnya kan gue tau nih apa 1KK7 kan diperanin Chico doang. Tau gak yang gue pikir awal Chico siapa? Chico Jericho gue pikir awalnya. Iya kocak. Terus pas gue cek lagi bukan ternyata. Bukan dong, Chico Kurniawan. Iya Chico Kurniawan. Benar. Nah terus apa namanya dari Camera Works deh. Camera Works.
lu ingat gak scene dimana sebelum kejadian konflik di awal ya, dimana si Agnes sama Atmo harus meninggal, Ya. dimana dia ngasih scene yang dada-dada itu perpisahan itu, yang happy gitu ya. dia ngasih wide shot. Ya, yang lebar itu kan. Di samping jadi ketika kameranya itu ngadep ke Kak Osa sama Kak Osa lagi, sorry, Kak Agnes sama suaminya pas ada dada, itu wide shot. Tapi ketika dia ngarahin ke si Moko pas yang itu medium ini shot. Ya? Oh. Iya nggak sih? Secara itu mungkin gue nggak sadar. Lu notice sih. nggak? Kalau jujur gue kagak ternotis soal itu. Oke. Tapi dari situ gue nangkapnya adalah kayak merasa dari lensa aja, maksudnya itu udah bercerita gitu, udah storytelling. Maksudnya penggunaan wide shot itu kayak jauh dibuat digapai gitu loh. Oh, I see. Terus ketika si Mokonya itu di medium shot, dia ngeliat buat terakhir kalinya gitu lah, ya kan. Sebelum akhirnya scene-nya masuk ke hospital, di rumah sakit. Oh iya, enggak deh, scene ke Moko lu sidang dulu. Sidang dulu, bener. Terus apalagi ya kamera shot yang bagus. Sebenarnya kamera shot di sini tuh simple dan maksudnya bukan tipikal yang film-film estetik banget gitu loh. Yang film-film biasa aja, tapi on point menurut gua. Oke, on point. Sama ini satu shot yang gue suka. Apa? Yang pas di pantai, yang pas ngadep ke sana semua. Apa namanya? Siluet ya? Siluet ya? Oh iya, gue tahu. Namanya siluet kan? Iya itu. Bukan siluet maksudnya? Bukan. Yang pada ngadep ke matahari. Iya benar. Yang dari belakang juga cakep tuh. Dari jauh cakep tuh. Di mana mereka berapa ya? 5 apa 6 gue lupa. Iya, pokoknya berlima. Moko, si Maureen, Woko, Nina, berenam. Terus ada shot dari samping, ya kan? Terus ada shot dari belakang. Terus sunset. Sunset. Benar, sunset. Itu juga oke tuh. Itu bagus sih. Itu gue suka juga tuh. Iya sih. Tapi emang yang di Lawrence ini menurut gue, tapi gue nggak tahu ya kamera sinematografernya siapa. Cuman oke sih. Nah, untuk kalian para pendengar, menurut kalian gimana untuk kameranya? Untuk kamera. Apa? Untuk sisi teknisnya. Ya, sisi teknis. Mungkin bisa komen juga. Udah ketemu? Dimas Bagus Triatma. Itu yang sinematografer ya? DOP-nya. DOP-nya. Dia juga sinematografer buat film yang jatuh cinta seperti di film-film. Berarti sama nih. Berarti yang di Lawrence ini ngambil staff dan beberapa aktornya sama ambil sih, dari film sebelumnya juga ya? Iya, benar. Kayaknya dia tipikal director yang bakal panggil terus ya kalau cocok. Iya, Rius aktornya, aktrisnya gitu-gitu sih. Cast-castnya karena sama kan kebanyakan. Gitu. Tapi menurut gua udah pernah nonton jatuh cinta seperti di film-film kan. Itu lebih estetik menurut gua. Maksudnya pengambilan shotnya, terus apalagi hitam putih kan. Itu lebih estetik. Tapi di sini lebih simpel menurut gua. Karena mungkin kayak film keluarga gitu ya. Oh iya. Jadi ya gampang ditonton dan buat semua umur kan sebenarnya ini. Semua umur. Gitu. Jadi oke sih menurut gue sih. Nggak dibikin terlalu kompleks gitu ya? Nggak dibikin terlalu kompleks, betul. Dan kalau ngomongin script writing-nya misalnya, porsi dari aktor-aktornya ini ngomong gitu ya, dialog-dialognya. Yang gue suka itu adalah tadi balik lagi ke pekerjaan itu ya. Pekerjaan yang mana ya? Maksudnya gue bilang pekerjaan itu sebagai jembatan untuk karakter development mereka gitu. Maksud gue di sini misalnya si Nina, yang kayak Nina deh. Nina kan yang di Karin Sinar kan, dia kerja di Karin Sinar gitu kan. Cuman sebenarnya kan Ninanya itu kan sebenarnya bukan tipikal marah-marah gitu kan. Tipikal yang gimana ngomong ya? Tipikal ya udah gitu, ya kan? Kayak anak remaja perempuan biasa aja. Cuman pekerjaannya itu bisa jadi cara untuk dia ngungkapin kekesalannya dia gitu, ngeluapin emosinya dia. Gimana dia udah tahan berapa lama, terakhir diluapin pasin gimana Nina harus jadi waitress buat bener. ini Moko gitu. Dimana tadinya dia kaku,
Tapi pekerjaannya itu ketika dikasih give it a chance lagi, dia delivernya bagus banget. Dan di situ ternyata dia beneran. Bukan gara-gara disuruh bosnya. Bener, bukan karena disuruh bosnya. Nah, dan menurut gue itu juga sesuatu yang apalagi di Nina itu kelihatan banget soalnya. Itu kayaknya screen time-nya dia lah gitu. Screen time-nya dia lah gitu. Buat acting gitu ya. Buat ngeluarin gimana acting skill ya gitu ya. Benar. Dan itu menurut gue oke sih. I see. Oke sih. Gitu. Tapi balik lagi nih si Ano nih, ingat gak yang pasin Ano ya? si Moko? Kayaknya lu suka Ano nih ya? Lucu saya cepet-cepetnya. Okay. Terus? Ingat gak yang si Moko peluk Woko di tempat lo kopi? Oh iya. Ano kan setelah itu ikutan dong kalau nggak salah kan? Iya benar. Ikutan dong. Itu gitu sih kan? lucu sih. Ikutan dong gitu. Iya. Itu juga salah satu yang bikin filmnya tuh ringan itu gara-gara si Ano menurut gua. Jadi sedih juga. Ada sedihnya dapat. Ketika kita mau dibawa sedih, dibawa turun dalam sedih, tiba-tiba ada Ano. Kita ngambang lagi di permukaan gitu. Jadi perasaannya tuh ketika mau deep ya? Jadi light lagi. Gitu. Jadi nontonnya nggak bosen. Gitu kan. Dan komedinya tuh gampang dikunyah. Iya betul. Karena celutukan gitu kan. Bukan yang terlalu kompleks ya komedinya kayak komedi buat orang pintar doang ya. Iyalah, beda. Nah, masuk nih. Menurut lu favorit scene lu deh di mana gitu. Dari lu dulu deh. Favorit scene ya. Kalau untuk pengambilan gambar ya bebas. Kan tadi kan kita udah ngomongin soal narasinya terus teknisnya. Kalau dari favorit scene lu deh bebas. Favorit scene gua ya. Mungkin ada 1 scene atau 2 scene atau 3 scene gitu. Mungkin coba gue pikir dulu ya. Kalau secara pengambilan gambar sih yang tadi gue ngomong yang pas di pantai itu pengambilan gambar itu cakep menurut gue suka. Terus paling satu lagi itu yang pas itu Atmo yang Atmo hancurin tembok. Pas di ending yang gitu. Iya gue inget. Itu menurut gue itu kayak dari rumah kecil jadi luas. Terus kan ada sempat flashback gitu. Bener, sempat flashback. Bener. Itu gue nangis, bukan nangis sedih tapi nangis terharu ya. Iya, terharu ya. Jadi sebenarnya gue juga pertama kali ngeliat scene itu kayak apa gara-gara udah tua maksudnya udah jadi rese gitu. Tiba-tiba ngancurin tembok gitu ya, tembok rumah sekat rumahnya. Ternyata ada alasannya supaya kita kan keluarga nih, isinya banyak. Jadi daripada ada sekatnya, kita mau buang supaya kita bisa ngumpul di tengah. Oh mungkin itu kali apa inspirasi Moko pas bikin konten nggak? Nah bener konsep resortnya kan? Konsep resort ya. Bener. Itu juga, itu favorit gue juga tuh, dimana dia pitching ke klien, calon kan? Iya bener. Klien ya. Ke Pak Albert. Kliennya dia. Si Pak Albert itu ya? Pak Albert bener. Itu menurut gua scene itu dimana idealisnya si Moko keluar, terus di samping itu juga dia rindu juga kan sama saudara-saudaranya. Ya. Di situ dieksekusi bagus banget menurut gua. Apalagi yang dia berani ngelawan klien loh. Iya. Itu sih sebenarnya agak riskan sih sebenarnya sih. Agak riskan. Maksudnya kalau di dunia nyata kayaknya nggak ada kayak gitu deh. Nggak ada kayak gitu ya menurut soalnya gua. Klien sih yang kita ini. Bener. Belum lagi ada atasannya kan kalau salah. Ada atasannya. Pak Sam ya? Pak Sam. Bener, Pak Sam itu. Terus di samping itu juga yang gue suka tuh scene ini. Ditanya sama Pak Sam, kalau kamu mau ngulang apa yang bakal kalau kamu mau punya kesempatan satu ngulang lagi sama Pak Sam, kamu mau ngomong apa? Si Moko ngomongnya sama tapi lebih sopan. Nah itu savage banget menurut gue. Oke sih, iya. Nggak tahu sih di dunia nyata ada apa enggak ya orang yang berani ngelawan klien sendiri. Empati banget sama idealismenya. Oh iya. Iya kan. Terus ada lagi nggak scene favorit lu? Bentar ya.
Scene favorit Gue salah satunya tadi di ketika dia pitching ke Pak Albert itu. Scene favorit ya. Oh, yang pas yang ingat gak sih yang semua saudaranya ngumpul, yang Nina, Ano, Moko sama Mori ngumpul di scene akhir yang mau ngomong masing-masing. Iya, paham. Apa perkataannya Morin? Ayo tanggung sama-sama aja. Oh, nah itu juga keren tuh kalau kita bahas. Maksudnya di mana film ini tuh nggak cuman nyediain perspektif dari si penanggung doang, ya kan, si Moko. Tapi di akhir film, di babak 3-nya itu film ini tuh mau nunjukin perspektif dari yang ditanggung juga, ya kan. Maksudnya dari perspektifnya si Nina, perspektifnya si Ano, perspektifnya si Woko, perspektifnya si Maureen, ya kan, orang luar juga kan itu sebenarnya. Maksudnya mereka itu kerja nggak masalah loh gitu. Lu nggak harus tanggung itu sendirian semuanya. Lu bisa nanggung, kalau lu sih, kita bisa nanggung semuanya bareng, nggak perlu sendiri. Bener, itu yang jadi, menurut gue itu juga jadi value di film ini yang cukup bagus ya, menurut gue ya. Lu itu nggak sendirian. Lu itu nggak sendirian. Maksudnya yang punya keluarga ini nggak cuma lu doang. Tapi kita semua. Tapi ponakan-ponakan lu juga punya keluarga ini, maksudnya gitu loh. Oh iya, betul. Ya kan, keluarga ini kan juga punya ponakan-ponakan lu. Jadi ya ayo kita tanggungnya bareng-bareng. Jangan sendiri. Itu juga, wah gila, itu terharu juga gue. Itu emang susah sih cewek kayak karakter Maureen ini sih. Iya, itu ya. Tapi di samping itu, apa namanya? Menurut gue resolusi filmnya bagus banget. Iya sih, betul. Ini jangan sampai ada sequelnya sih, atau dibikin apa series. namanya? Series juga, kayaknya jangan susah. deh. Ini susah soalnya. Bisa aja, ada kemungkinan sih. Tapi cuman susah. kayaknya jangan deh. Soalnya ini filmnya udah sebagus itu, jadi orang-orang ntar pasti bakal ekspektasinya tinggi ke series atau mungkin film sequel ya. Iya, maksudnya kayak ya jangan lah, maksud gua kayaknya udah oke banget deh filmnya di stop di situ gitu loh. Ya kan? Iya betul. Jangan ada sequelnya deh gitu. Terus kenapa? Pas si Nina ajak makan ke Uma. Kan ingat kan si Nina kan nah itu maksud gue itu karakter development-nya juga tuh. Maksudnya itu jadi resolusi gitu kan. Di mana tadinya mereka konflik sendiri-sendiri, akhirnya si Nina mau untuk ngajak, ya kan, mau buat nerima si Kaosa ini, gitu. Ini sih, kalau gue mungkin ya favorit scene gue itu adalah di mana tadi yang bagi rapot itu sedih menurut gue. Terus si Ice-nya itu apa namanya, Ice-nya pergi. Oh iya betul. Dan ketika dia datang lagi. Oh iya dia kembali lagi ya. Oh iya betul. Terus apa namanya, penggunaan apa ya, maksudnya scoring di film ini balik lagi ya, scoring di film itu juga bagus banget menurut gua. Salut kepada Sal Priadi sih. Oh iya benar, Sal Priadi. Itu salut kita sih. Iya benar. Maksudnya lu inget gak scene dimana si Ice datengin lagi sama si Kamoko. Terus ada lagu apa ya, gue lupa. Lagunya tuh, bentar, Kita Usahakan Rumah Itu. Oh iya. By Sal Priadi. Itu sih kita salut kepada Mas Sal Priadi. Iya benar. Tapi ini apa scene-nya dimana yang menurut gua spesial adalah yang si Ice itu jualan es bubble. Oh iya. Terus dimana digambar, karena si Ice itu suka main piano, digambar kan di mejanya. Terus si Moko itu bilang, coba deh kalau Ice bisa denger nada ini nggak kalau kakak pencet. Iya itu sih. Iya kan? Iya betul. Terus ternyata bisa, dan akhirnya si Ice bilang, karena ketika Ice main piano itu ngingetin Ice sama ada bapak gitu kan di samping Ice. Terus si Ice nanya balik ke Kak Moko. Itu bener nanya apa ya, gue lupa deh. Kalau Kak Moko ada gak kegiatan yang bisa bikin inget sama orang ini ya? Pintar. Iya bener. Dan itu akhirnya jadi apa ya? Salah satu apa tuh titik balik? Bukan titik balik, tapi apa ya? Kayak resolusi juga sih. Misalnya penutupan filmnya gitu loh. Oh iya betul. Bahwa ternyata si Moko ini dia melakukan itu semua supaya
figur si Kak Agnes sama suaminya Kak Atmo itu tetap ada bareng-bareng sama dia gitu loh. Lu notice gak? Oh iya. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Maksudnya ketika si Ais itu bilang, tadi yang lu bilang, Kamoko pernah gak sih ngelakuin sesuatu yang yang bikin Kamoko itu inget sama atau deket sama orang-orang yang Kamoko sayang gitu kan. Dan itu yang dilakuin. Dia melakukan hal ini semua sepanjang film supaya dia bisa deket, dia nggak lupa dan dia bisa deket sama Agnes sama Atmo ya? Iya, kakak-kakaknya yang udah meninggal. Gitu. Jadi menurut gua salah satu film yang overall menurut gua oke sih. Buat ditonton worth it. Terus apa namanya juga value-nya banyak. Iya gitu kan. Terus apalagi ya? Lu udah favorit scene nggak? Udah. Kayak sih enggak sih dari gua sih. Kayak lu ngomong aja sih sebenarnya. Apa lagi ya? Terus ada scene dimana misalnya gue belum bahas. Apa tuh? Ini cuma akan lebih panjang lagi sih. Cuman ya udah, ini mungkin udah yang terakhir ya. Oke, kita udah mau ini nih. Scene dimana si Moko sama Maureen ini deket pertemuan mereka kembali gitu loh. Oh, yang terus pas di interview itu ya? Bukan interview. Yang keren itu adalah di tempat cuci mobil. Oh iya. Jadi dia apa namanya masuk ke tempat cuci mobil, ya kan? Di mana ada apa namanya? Ada color violet, purple gitu-gitu karena dari sabun cuci mobilnya itu. Terus mereka dalam satu mobil gitu kan. Jadi kayak gue tuh ngebacanya adalah mengibaratkan hubungan mereka tuh dibersihin gitu loh. Oh, I see. Ya sih? Ketika mereka keluar dari mobil, akhirnya baru kan. Mereka maksudnya hubungan mereka dibersihin lagi gitu. Betul. Maksudnya di clean lagi gitu, jadi clean lagi. Dan gue jadi kayak pikiran lagi. Yang seru lagi adalah gimana kok bisa dalam satu film scene break up scene itu dieksekusi dengan cara video call. Itu gimana caranya? Betul juga sih. Oh, mungkin karena kan lagi jauh tuh. Tapi maksudnya itu jadi satu metode baru gitu loh. Oh. Lu pernah lihat gak film kayak gitu? Untuk break up ya? Kayak nggak ada kan? Nggak pernah sih. Maksudnya itu jadi salah satu scene di mana itu tuh unik banget dan terdeliver kan maksudnya kan. Di mana si Mokonya itu dia nggak sempat mencet tombol N, jadi tetap ngerekam, tetap berjalan call ya. Dan di mana Maureen melihat, dia melihat apa yang di Moko ini ya, maksudnya Moko tanggung gitu. Suara si Iman nangis, tiba-tiba dia juga sial kena air panas gitu. Aduh, itu juga salah satu yang sedih juga itu. Gitu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin segitu dulu ya kali ya. Segitu dulu sih. Udah sejam untuk film lebih ini. Ya. Iya, kita udah ngomong udah sejam lebih sih. Kasihan saya, takutnya apa yang denger bosen. Nah, gitu ya. Jadi ini buat film ini oke lah ya, worth it tonton ya. Worth it ya. Menurut gua salah satu kandidat Citra sih. Tahun ini apa aja? Buat tahun depan, Citra tahun depan. List film tahun ini apa aja yang dari Indo, atau enggak? Belum sih, kan baru awal-awal Februari. Yang bakal keluar di tahun ini film Indo. Gue juga belum tahu banyak sih. Ya kita lihat aja gimana ya Citra tahun depan ya. Benar. Tapi ini salah satu kandidat kuatnya film terbaik sih menurut gue. Oke sih, ya bener ya kan? sih. Sip, mungkin gitu dulu kali ya. Oke, thank you. Jadi gue Hans pamit. Dan MT juga pamit. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.